Saudara, sebuah bangunan tempat tinggal di kota pesisir Naharia terkena serangan langsung roket Hizbullah pada hari Senin waktu setempat. Petugas penyelamat berupaya melakukan evakuasi saudara di tengah puing-puing yang berserakan. Pasukan pertahanan Israel IDF mengatakan sekitar 7 roket ditembakkan ke arah kota. Pertahanan udara mencegat sekitar 6 proyektil, 1 roket mengenai bangunan tempat tinggal. Seorang lansia perempuan mengalami luka ringan, 1 orang lainnya dirawat akibat kecemasan akut usai ledakan. Hezbollah mengklaim bertanggung jawab atas sejumlah serangan di seluruh Israel Utara pada hari Senin waktu setempat. Pemimpin Hizbullah, Naim Qassem, menolak rencana pertemuan pemerintah Lebanon dan Israel yang dijadwalkan berlangsung di Amerika Serikat hari ini waktu setempat, saudara. Pertemuan itu rencananya akan dihadiri oleh Duta Besar Lebanon dan juga Israel untuk AS membahas penyelenggaraan negosiasi langsung antara kedua negara. Qassem menyebut upaya negosiasi itu akan sia-sia karena pasukan Israel mengintensifkan serangan mereka ke Lebanon. Pembicaraan itu, saudara, adalah taktik untuk menekan Hezbollah agar melucuti senjata mereka. هذا التفاوض إذعان واستسلام وتجريد للبنان من قوته. نحن ندعو والفرصة لا زالت متاحة إلى موقف تاريخي بطولي بإلغاء هذا اللقاء التفاوضي. Pasukan pertahanan Israel IDF melaporkan telah menyerang sekitar 150 target fasilitas Hizbullah di berbagai wilayah Lebanon Selatan dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Operasi ini melibatkan Angkatan Udara Israel yang terus membombardir infrastruktur militer guna mendukung pasukan darat yang sedang beroperasi di wilayah itu. Target yang dihantam mencakup bangunan militer, titik peluncuran rudal anti-tank, serta pusat komando teror. Kota Tyre di Lebanon Selatan saat ini diselimuti asap tebal dan debu akibat gelombang serangan udara Israel yang intens dalam beberapa hari terakhir. Ledakan besar telah meratakan gedung-gedung bertingkat di pusat kota dan kawasan pelabuhan, meninggalkan kepulan asap hitam yang terlihat dari kejauhan. Militer Israel telah mengeluarkan perintah evakuasi paksa bagi penduduk Tyre untuk pindah ke utara Sungai Zahrani. Serangan di wilayah sekitar Tyre termasuk di Kana dan Marub telah menewaskan sedikitnya 11 orang dalam 24 jam terakhir, termasuk warga sipil dan anak-anak. Militer Israel saat ini tengah menggencarkan serangan darat di Lebanon Selatan dengan target utama menciptakan zona penyangga yang masuk dalam puluhan kilometer ke wilayah kedaulatan Lebanon, saudara. Fokus pertempuran tersebut bertujuan pada kota Bin Jebail, sebuah titik strategis yang kini menjadi medan pertempuran. Israel mengklaim ratusan pejuang Hizbullah dilaporkan terjebak dalam pengepungan total oleh pasukan Israel. Dalam serangan darat ini menewaskan 1 tenaga medis dari Palang Merah yang sedang bertugas. Sementara itu, rekaman video terbaru menunjukkan helikopter militer Israel mendarat di helipad rumah sakit. Evakuasi medis udara bagi tentara Israel yang terluka di Lebanon telah menjadi operasi rutin di Rambam Healthcare Campus Haifa
seiring dengan meningkatnya intensitas pertempuran di kota strategis Bin Jbeil pada pertengahan April 2026. Setidaknya 8 tentara dilaporkan terluka akibat serangan drone bunuh diri dan pertempuran jarak dekat di Lebanon Selatan. Sementara itu, Perdana Menteri Inggris menegaskan negaranya akan terus menjauh dari perang Iran karena menurutnya hal itu tidak sejalan dengan kepentingan nasional Inggris. Inggris saat ini menurutnya sedang bekerja sama dengan mitra untuk memulihkan kebebasan navigasi di Timur Tengah. Komentar Perdana Menteri Inggris ini muncul ketika militer AS mengumumkan memulai blokade semua pelabuhan dan daerah pesisir Iran Senin kemarin. Langkah ini membuka jalan bagi konfrontasi karena Iran telah merespons dengan ancaman terhadap pelabuhan-pelabuhan di Teluk Persia dan Teluk Oman. In relation to the blockade, let me be clear, as I've been already in the last day or so, that we are focusing our efforts on opening in full the Strait of Hormuz because of the damage it's doing to economies around the world, including our own economy. That is why we've been working with other countries at various levels, and we'll bring them together in a summit later this week. And we, the UK, will not be joining the blockade that the President announced. Sepang Navy Station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. Militer Amerika Serikat memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran untuk menekan Teheran dan menyetujui pembukaan Selat Hormuz dan menerima syarat Amerika Serikat dalam perundingan damai. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga tidak ingin Iran memperoleh biaya dari kapal yang melalui Selat Hormuz. Terbaru, Trump mengatakan jika Teheran tidak menyetujui kesepakatan pada akhir masa gencatan senjata yang ditetapkan selama 2 pekan, maka hal yang tak menyenangkan akan terjadi. If the deal is not reached by the end of the ceasefire, does your threat from before still stand? Yeah, I don't want to comment on that, but it won't be pleasant for them. Let me put it that way. Sementara itu, sebelum blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz, Iran telah menyatakan kesiapan atas segala skenario termasuk militer mereka. تحت هیئت ایران نشانه جدیت جمهوری اسلامی ایران داره. جمهوری اسلامی ایران برای هر سناریوی آماده به طور جدی است. اگر سناریو دفاع از کشور و حوزه نظامی و دفاعی باشید کاملا جدی است. در حوزه و سناریو مذاکره و گفتگو هم باشه جدی است. پس این سطح هیئت این جدیت جمهوری اسلامی ایران رو کاملا میرسونه. همین که در بالاترین سطح رئیس یکی از قوای ما به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده ایران. Konfrontasi Trump mengandung resiko serius bagi ekonomi global atas kekhawatiran perang dapat berlanjut yang berpusat di Selat Hormuz. Amerika telah menempatkan kapal di sekitar Selat Hormuz dan Teluk Persia. Komando Pusat Amerika USCENTCOM sedikitnya telah menyiagakan 9 kapal. Kekuatan dipimpin kapal induk bertenaga nuklir yang beroperasi di Laut Arab yang dikawal 3 kapal perusak di antaranya USS France dan USS McFaul. Sementara itu, Iran telah mengintensifkan latihan di Selat Hormuz sebelum perang berkecamuk. Kekuatan militer Iran mengandalkan rudal mereka. Temuan The Maritime Executive mengungkap Iran memiliki 24 titik peluncuran rudal yang teridentifikasi dan terbagi dalam 11 klaser, yakni di kota Kermanshah, Bandar Abbas, Gamdareh, Isfahan, Koramabad, Siraj, hingga Qom. Iran menggunakan rudal sesuai daya jangkau ke sasaran. Rudal Fatah 1 dapat menjangkau 300 hingga 500 km dari titik peluncuran. Shabab 3 dan Heibar 1.300 hingga 1.450 km dan rudal balistik Sejil yang mampu mencapai 2.000 km. Dosen ilmu politik Universitas Udayana menilai blokade dari Amerika Serikat menyebabkan jumlah kapal memutar arah dan membeli minyak dari Amerika. Sehingga target utama yaitu bukan pendapatan Iran secara jangka pendek, tetapi mereka berharap menekan Iran secara jangka panjang gitu ya, secara permanen nantinya. Akan tetapi Amerika juga punya kelemahan. Kelemahan utamanya adalah biaya operasional ini besar sekali gitu dalam upaya melakukan blokade ini. Konfrontasi dari Amerika Serikat menimbulkan gejolak di Selat Hormuz yang menjadi jalur utama distribusi energi dari Timur Tengah, terlebih jika perang Amerika Serikat-Iran pecah di perairan ini. Usai jeda di Kompas Petang, Saudara, kami hadirkan informasi Indonesia.